dilihat penjualannya naik 30% Y-on-Y dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Baik, sekuritas dan juga rekan-rekan media pasar modal, serta para investor perseroan yang telah hadir dalam acara Public Expose tahunan PT Kencana Energi Lestari Tbk atau perseroan yang dilangsungkan secara elektronik. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Diiringi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada siang hari tadi, perseroan telah menyelenggarakan acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan pada siang hari ini, jajaran direksi mengundang hadirin untuk mengikuti Public Expose tahunan mengenai ikhtisar kinerja perseroan. Hadirin yang berbahagia, sebelum melangkah ke acara Public Expose, saya akan membacakan tata tertib dalam acara Public Expose berikut ini. Public Expose tahunan PT Kencana Energi Lestari Tbk atau perseroan akan dilakukan secara elektronik atau virtual. Penyelenggaraan Public Expose tahunan perseroan akan diadakan dalam bahasa Indonesia. Selama pemaparan berlangsung, petugas akan menonaktifkan mikrofon peserta Public Expose. Pertanyaan-pertanyaan terkait materi Public Expose wajib dituliskan dalam kolom chat dengan format nama, jabatan dan instansi serta pertanyaan. Berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dalam kolom chat akan dijawab setelah pemaparan materi Public Expose. Tanya jawab akan dibagi menjadi 2 sesi dengan 2 pertanyaan setiap sesinya. Baiklah hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama kita saksikan penayangan video company profile dari PT Kencana Energi Lestari Tbk berikut ini. Selamat menyaksikan. Indonesia, the thriving emerald of the equator. Among the lush tropical rainforests and mighty mountains, water runs abundantly, giving life, giving energy. Receiving nature's gift while preserving its beauty, Kencana Energy answers the call for the ever-growing demand of energy. Pakat Hydroelectric Power Plant has a capacity of 18 megawatts. With a gross head of 140 meters, it is sustained by an annual rainfall of up to 4,000 millimeters and a vast river basin area of 25,000 hectares. Commissioned in 2016, the Pakat Hydroelectric Power Plant is capable of generating up to 120 gigawatt hours of electricity annually with a proven capacity factor of 77%. Continuing its journey to provide renewable energy, Kencana Energy completed its second hydroelectric power plant in Bengkulu. Operating in 2019, the Air Putih Hydroelectric Power Plant utilizes the water flow of Ketahun and Air Putih rivers. The combination of high annual rainfall of up to 4,000 millimeters, a river basin area of 100,000 hectares, and a gross head of 40 meters, the Air Putih Hydroelectric Power Plant has a capacity of 21 megawatts and is able to generate up to 140 gigawatt hours of electricity annually.
Founded by the dream of renewable energy, Kencana Energy leads the industry with a dynamic team of qualified and experienced management teams. Supported by competent personnel, Kencana Energy gears ahead to pursue its vision. For Indonesia. For the future of our home and our children. Baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya perkenalkan kami terlebih dahulu akan memperkenalkan jajaran Direksi Perseroan yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Bapak Wilson Magnawi selaku Wakil Direktur Utama. Berikutnya juga sudah hadir Bapak Karel Sampe Payung selaku Direktur. Selanjutnya ada Bapak Giat Wijaya selaku Direktur. Terakhir juga sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak atau Mr. Takasawa Kazunori selaku Direktur. Baik, terima kasih. Dan rekan-rekan media dan para analis, untuk mengetahui apa dan bagaimana kinerja perseroan tahun buku 2022 dan rencana tahun 2023, untuk itu marilah kita simak bersama penjelasan dari Bapak Wilson Magnawi selaku Wakil Direktur Utama Perseroan. Kepada Bapak Wilson Magnawi, kami silakan. Terima kasih. Mohon bisa dimulai materinya. Ya. Kenalkan teman-teman, kami adalah PT Kencana Energi Lestari. Kami berhasil melantai di bursa pada tanggal 2 September 2019 sebagai perusahaan swasta renewable energy pertama dengan pembangkit yang sudah beroperasi dan menghasilkan listrik. Kemarin kita IPO tanggal 2 September 2019. Pada esensinya kami adalah perusahaan independent power producer atau kami adalah perusahaan yang menjual listrik kepada PLN. Dan kami hanya fokus kepada renewable energy. Visi kami adalah to be the leading sustainable energy provider in Indonesia dan Southeast Asia. Jadi kami bermimpi bukan hanya untuk di Indonesia, tapi juga untuk suatu hari bisa ke Southeast Asia juga. Dengan misi untuk produce reliable electricity power from renewable sources and provide Indonesia with professionally managed electric power generation at competitive prices. Juga kami ada misi untuk future of the company, growth through identifying quality power generation potentials, excellent project and achieving trusting relationships with stakeholders. Jadi dari kedua misi ini kami ada sebuah value di mana kami perusahaan untuk membesarkan perusahaan ini, untuk mengembangkan perusahaan ini bukan hanya untuk profit semata, tapi juga ada untuk stakeholders lainnya melalui project execution yang excellent atau luar biasa. Next. Perkenalkan Board of Commissioners kami, Bapak Albert Magnawi sebagai President Commissioner, lalu Commissioners Ibu Jenny Magnawi, yang baru hari ini kami angkat sebagai komisioner yaitu Bapak Yamaguchi Masahiro, lalu Independent Commissioners Bapak Sim Idrus Munandar dan juga Independent Commissioner Bapak Frinyan Liwang. Lalu perkenalkan Board of Directors kami, Bapak Henry Magnawi sebagai President Director, saya sendiri sebagai Wakil Presiden Director, Bapak Rusmin Cahyadi sebagai Director, Bapak Karel Sampe Payung yang bersama kami hari ini sebagai Director, dan Bapak Giat Wijaya yang juga hadir sama kita hari ini sebagai Director. Lalu Bapak Takasawa Kazunori yang baru hari ini kami angkat sebagai Director setelah RUPS kami siang tadi. Next. Ini adalah grup structure kami di mana bisa terlihat bahwa Kencana Energi Lestari Tbk dimiliki oleh 3 atau 4 tranche pemegang saham, yaitu PT Paramata
Indah Lestari sebesar 30,3%. Lalu TEPCO Renewable 25%. TEPCO adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Tokyo, Jepang. Mereka memiliki 25%. Lalu other founding shareholders sebesar 33,25%. Lalu public shareholders atau masyarakat sebesar 11,45%. Kencana Energi di sini memiliki dari diagram tersedia 5 anak perusahaan, namun sebenarnya ini hanya untuk ilustrasi semata. Sebenarnya kami memiliki beberapa anak perusahaan lainnya. Seperti yang diketahui, pada industri pembangkit pada umumnya, satu perusahaan memiliki satu PPA atau kontrak dengan PLN, maka satu pembangkit biasanya satu perusahaan. Di sini Energi Sakti Sentosa adalah PLTA Pakat dengan kapasitas 18 MW. Kami memiliki 75%, di mana 25% lagi dimiliki oleh partner kami berasal dari Jepang juga, yaitu Chugoku Electric yang berbasis di Hiroshima. Lalu yang kedua adalah PT Bangun Tirta Lestari, PLTA Air Putih, sebesar 21 MW, kami memiliki mayoritas 98,4%. PT Nagata Dinamika Hidro Madong atau PLTM Madong dengan kapasitas 10 MW, kami memiliki 75,4%. Lalu our recent acquisitions, PT Sumatera Energi Lestari, PLTM Ordi Hulu 10 MW, kami memiliki 90%. Baru kami selesaikan akuisisi pada tahun ini bulan Februari, sorry. Lalu ada PT Energi Karya Persada, yaitu adalah PLTBM atau pembangkit listrik tenaga biomasa, berlokasi di Tempilang, berkapasitas memiliki 49%. Next. Ya, untuk operation highlights, saya silakan Pak Karel. Baik Pak Wilson, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang operasional dari unit-unit pembangkit PT Kencana Energi Lestari Tbk. Sebelumnya kami ingin menginformasikan tentang struktur atau bisnis model yang kami kembangkan. Seperti yang disebutkan tadi, kami adalah IPP, Independent Power Producer yang bergerak di bidang renewable energy. Sebagaimana pada skema, nanti ada project lender, ada project sponsor, kemudian ada kontraktor, kemudian ada power of taker, dalam hal ini PLN. Jadi penjanjian PPA PLN ditandatangani oleh anak usaha kami dengan PT PLN Persero. Next. Ya, kami akan sampaikan bahwa mayoritas pembangkit kami energi baru terbarukan pada saat ini adalah dalam bidang hidro. Di gambar sebelah kiri, kami ingin sampaikan ilustrasi tentang pembangkit hidro yang kami laksanakan, yaitu tipe run of river dengan menggunakan dam, ada kelihatan di atas. Kemudian dari dam masuk ke intake, dari intake masuk melalui tunnel. Jadi 3 pembangkit kami saat ini sekarang semua menggunakan sistem terowongan atau saluran tertutup atau tunnel. Kemudian dari ujung tunnel akan masuk ke penstock. Selanjutnya dari penstock akan masuk ke powerhouse untuk membangkitkan listrik, disuplai ke konsumen, dan air dari situ akan kembali ke sungai, ketemu dengan air yang dari dam tadi, balik lagi ke sungai. Next. Berikutnya juga dalam bidang EBT kami mengembangkan solar PV atau ada PLTS, pembangkit listrik tenaga matahari, dengan skema yang sebelah kiri, yaitu dari matahari ditangkap oleh beberapa sel yang menangkap matahari, kemudian DC masuk ke inverter, dari inverter kemudian produksi listrik dikirim ke grid PLN. Sebelah kanan adalah susunan panel-panel contohnya yang dikembangkan, nanti akan kami informasikan yang telah dikembangkan oleh PT, yang sedang dikembangkan oleh PT Kencana Energi Lestari Tbk. Yang berikutnya adalah biomass power plant dengan skema yang di sana. Nanti akan ada bahan bakar bioenergi, apakah itu cangkang kelapa sawit atau dari janjang kosong atau empty fruit
bans, bisa juga dari kayu dan bahan bakar lainnya, masuk ke fuel storage, diproses melalui turbin dan generator. Sebelah kanan adalah pembangkit kami yang ada di Bangka Belitung yang sudah beroperasi saat ini. Next. Nah, ini adalah lokasi-lokasi pembangkit yang dimiliki oleh PT Kencana Energi Lestari Tbk. Yang pertama PLTA Pakat di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. Kemudian di Kabupaten Pakpak Barat juga masih di Sumatera, PLTM Ordi Hulu sebesar 10 MW sedang dalam pembangunan. Kemudian PLTA Air Putih di Kabupaten Lebong Bengkulu, kapasitas 21 MW. Kemudian di Pulau Bangka, kami mempunyai pembangkit tenaga biomas yang tadi, Tempilang 5 MW, dan saat ini sedang dibangun PLTS tenaga matahari sebesar 1,3 MW peak. Kemudian pembangkit kami yang terbaru, PLTM Madong 10 MW di Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Next. Ini akan jelaskan satu persatu. PLTA Pakat di Kabupaten Hasudutan telah mencapai COD 18 MW pada Desember 2018. Dengan skema PPA dengan PLN 30 tahun, sistem BOOT. Build, Operate, Own, and Transfer. Pada sebelah kanan ada beberapa gambar untuk oleh Bapak, Ibu, dan teman sekalian. Yang gambar paling atas adalah lokasi PLTA Pakat, di kejauhan ada powerhouse, kemudian ada jalan turun belok 16, kemudian masih gambar sebelah kiri paling bawah adalah intake-nya untuk masuk ke terowongan dan selanjutnya penstock. Masih kiri yang sebelah kanan bawah itu adalah dam yang air melimpas. Kemudian gambar paling kanan ada 3 gambar. Yang pertama terowongan, itu berfungsi sebagai spillway. Yang tengah adalah powerhouse dari PLTA Pakat. Kemudian yang bawah adalah ruang mesin. Next. Ini gambar pembangkit kami yang kedua, PLTA Air Putih 21 MW di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, COD akhir Januari 2020. PPA dengan PLN 30 tahun dengan skema BOOT. Terlihat di gambar sebelah kanan juga sistem run of river. Jadi hanya dam, tidak ada genangan. Ada sistem pintu, kelihatan pintunya ada 6. Kemudian gambar masih kiri, sebelah paling kiri di bawah. Kelihatan ada mirip jembatan. Itu bukan jembatan sebenarnya, itu adalah alat instalasi penyaring sampah yang kami pasang. Ada 3 lapis, mulai dari depan ada trash boom, kemudian ada trash rack untuk sampah besar, dan paling belakang adalah trash cleaner untuk sampah-sampah yang kecil yang masih lolos. Masih gambar sebelah kiri yang kanan bawah, itu adalah gambar intake yang kelihatan di kejauhan. Dari situ air masuk ke terowongan untuk dikirim melalui terowongan dan penstock ke powerhouse. Gambar kanan paling atas itu adalah terowongan yang kami ambil pada saat belum dialiri air. Kemudian gambar tengah itu adalah powerhouse dengan gardu induk, itu ada 70 kafe di sana. Jadi sistem transmisi mensuplai ke PLN, ke GITES. Kanan paling bawah adalah ruang mesin, sistem vertikal dari PLTA Air Putih. Next. Pembangkit kami yang ketiga adalah PLTM Madong yang mencapai commercial operation date pada akhir Maret yang lalu. Terletak di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dengan skema PPA PLN 20 tahun dengan skema BOO. Gambar kiri atas itu adalah dam PLTM Madong, juga sistem pintu, ada 2 pintu. Kemudian ada pelimpas dari sentrep.
Kemudian kiri bawah kelihatan juga sentrep dan ada air yang melimpah sebelah kanan. Gambar paling kanan juga ada 3 gambar. Yang paling atas itu adalah penstock. Jadi dari ujung terowongan air masuk ke penstock. Selanjutnya dikirim ke powerhouse yang di gambar tengah. Dan gambar paling bawah kanan itu adalah ruang mesin. PLTM. Next. Selanjutnya yang sedang dalam pembangunan saat ini, dimulai bulan Maret kemarin, PLTM Ordi Hulu di Kabupaten Pak Barat, Sumatera Utara, kapasitas 10 MW. Diharapkan akan selesai atau beroperasi pada kuartal pertama tahun 2024. Jadi masa pembangunan kami perkirakan sekitar 2 tahun sama dengan yang di Madong tadi. Dengan PPA PLN 25 tahun, skemanya BOOT. Gambar 4 gambar kanan, saat ini pekerjaan pembuatan akses route, baik menuju ke powerhouse maupun menuju ke lokasi damnya. Juga sistem run of river. Next. Yang kelima adalah PT Listrik Tenaga Bioenergi, PLTBM Biomas di Tempilang Bangka, kapasitas 5 MW. Beroperasi ke PLN pada Juni 2018. Skema PPA dengan PLN 25 tahun dengan BOOT. Gambar kiri itu adalah lingkungan PLTBM Tempilang, ada boiler, kemudian powerhouse, dan di sebelahnya itu yang bangunan lebih tua itu adalah pabrik kelapa sawit. Jadi sebagian bahan bakar dari pabrik kelapa sawit Sawindo Kencana, baik cangkang maupun janjang kosong, empty fruit buns, langsung dikirim ke instalasi pengolahan bahan bakar PLTBM kami. Masih gambar paling kiri bawah itu adalah janjang kosong atau empty fruit buns yang diproses, dicacah, kemudian dipres, kemudian nanti dikirim ke boiler melalui instalasi yang ada garis kuning itu yang putar untuk ngirim ke boiler. Paling kanan ada juga 3 gambar, yang di atas adalah bangunan mesin, turbin generator, kemudian tengah juga bangunan mesin, dan paling bawah adalah turbin generator, gambar langsung dari pembangkit listrik tenaga biomas di Tempilang. Next. Selanjutnya kami sampaikan produksi listrik operasi kami sejak tahun 2019 sampai 2022. 2019, 1 unit pakat beroperasi, produksi 103 GWh. Tahun 2020 meningkat 97,2% menjadi 204,9 GWh. Dan pada tahun 2021 meningkat lagi sebesar 23% menjadi 252 GWh. Tahun 2022 kami rencanakan ada peningkatan sekitar 1,8%. Ini masih konservatif yang kami rencanakan, sehingga akan menjadi 257,4 GW. Sebagaimana kami sudah sampaikan tadi, kami ada 6 unit renewable energy saat ini, 4 unit sudah beroperasi, dan 2 unit sedang dalam pembangunan. Total kapasitas adalah 65 MW. Next. Demikian informasi yang kami sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tentang operasional dari PT Kencana Energi Lestari Tbk. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Agiabdi. Terima kasih Pak Kaler. Selanjutnya kami akan memaparkan tentang financial performance dari segi profit and loss sebagai berikut. Kita lihat sebelah kiri slide, revenue. Di tahun 2020 kita tercatat sebesar 25,4 juta dolar ya. Itu meningkat naik sebesar 7,2% dibanding tahun 2019. Dan naik lagi sebesar 43,9% menjadi 36,5 juta dolar pada tahun 2021. Dan untuk selanjutnya tahun 2022 kita memproyeksikan adanya pertumbuhan revenue sebesar 13,3%
menjadi 41,4%. Sedangkan Q1 2022 tercatat 9,77 juta. Berarti peningkatan atau pertumbuhan sebesar 37,4% versus revenue Q1 2021. Oke, kemudian kita lihat sisi sebelah kanan, net income. Net income kita pada tahun 2020 dan 2021 itu sedikit turun. Nah, ini mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa kok revenue meningkat secara signifikan sedangkan net income turun? Jadi begini cerita. Jadi sebenarnya ini adalah hanya koreksi pajak karena di 2020-2021 memang ada anomali mengenai masalah deferred tax ya. Mungkin saya bisa jelasin. Karena di tahun 2020 itu terdapat tax benefit sebesar 5,1 juta dolar. Ini akibat adanya koleksi pajak sebagai akibat dari kebijakan pemerintah. Di mana pada tahun 2020 pemerintah merencanakan akan ada pengurangan pajak badan dari 25% menjadi 20%. Nah, akibatnya koreksi tersebut sama dengan auditor terdapat koreksi pajak yang akan dihitung deferred tax untuk 30 tahun ke depan masa konsesi project. Dengan demikian terdapat koreksi pajak atau benefit pajak sebesar 5,1 juta dolar pada tahun 2020. Nah, sedangkan pada tahun 2021 karena tidak dijadikan penurunan dari 25 menjadi 20, tapi menjadi 22%. Dengan demikian, pembukuan tahun 2020 terjadi koreksi pajak lagi, yaitu ada tax expense sebesar 4,1 juta dolar. Ya, jadi dengan demikian terjadi koreksi pajak, tapi tidak mencerminkan operasional. Nah, namun kalau kita lihat segi operasional, sebenarnya pada tahun 2020 laba sebelum pajak itu 3,7 juta dolar. Nah, pada tahun 2021 laba sebelum pajak itu naik menjadi 12,4 juta dolar. Jadi ada kenaikan hampir 3,5 kali lipat. Ya, ini mencerminkan bahwa ini hanya kalkulasi daripada deferred tax. Namun secara real tidak ada pembayaran pajak secara cash karena kita adalah bisnis yang masuk dalam kategori strategis bisnis atau sektor yang strategis, dan kita anak-anak perusahaan dari perseroan seperti Pakat, Bengkulu, dan Madong itu mendapatkan fasilitas pajak. Di mana saat ini hanya ESS yang sudah atau Pakat yang sudah habis masa tax holiday-nya, jadi udah mulai bayar pajak. Sedangkan yang Bengkulu kita dapat tax holiday sebesar selama 5 tahun. Dan untuk 2 tahun berikutnya ada diskon pajak 50%. Jadi selama tahun kita operasi tidak ada bayar pajak. Nah, ini satu manfaat dan fasilitas dari pemerintah untuk menyokong pengembangan daripada EBT. Nah, sedangkan yang anak perusahaan kita yang di Madong itu baru mulai operasi 2022, mulai April operasi. Nah, ini juga menikmati fasilitas pajak, tapi dapat diskon 50% karena skalanya lebih kecil. Dapat namanya mini tax holiday. Jadi dapat diskon 50% pajak untuk 5 tahun berikutnya. Dan 2 tahun berikutnya akan dapat diskon 25%. Jadi ini suatu manfaat bagi sektor EBT. Next. Nah, pada slide ini kita akan memaparkan financial highlight dari segi balance sheet. Kita lihat yang paling sebelah kiri, total aset meningkat year on year. Pada tahun 2020, aset meningkat 10,2% menjadi 287 dolar. Pada tahun 2021 meningkat lagi 4,6% menjadi 300,8 juta dolar. Dan pada tahun 2022 diproyeksikan akan meningkat sebesar 8% menjadi 324,8 juta dolar. Dan kalau kita lihat komparatif Q1 2022 dengan Q1 2021 adalah terdapat kenaikan 4,1%. Ya. Kemudian dari segi liability di Q1 Q1 2022 tercatat sebesar 136 juta atau naik 1,3% versus Q1 2021. Sedangkan tahun 2022 full year
diproyeksikan akan menjadi 151,2 juta dolar atau naik 10%. Namun sebenarnya kalau kita lihat total debt ini tidak mencerminkan debt posisi yang hutang debt interest bearing yang sebenarnya. Jadi kalau kita utang ke bank untuk konstruksi proyek atau seluruh investasi itu hanya mencapai 82,2 juta dolar. Jadi utang jangka panjang dan jangka pendek ke bank hanya 8,2 juta dolar. Nah, sisanya adalah hutang pajak tangguhan sebesar 35 juta. Jadi itu sebenarnya tidak ada catch sama hanya perhitungan di deferred tax itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di laporan keuangan kita yang benar-benar yang pajak kini itu hanya 267 ribu dolar saja. Dan ya itu jadi itu tidak mencerminkan suatu posisi utang yang sebenarnya. Dan kemudian dari sisi yang paling kanan kita melihat ekuitas ya, equity juga kita tahun 2020 naik 3,5%. Kemudian tahun 2021 naik 4,4% lagi, dan tahun 2022 full year diestimasi naik menjadi 6,2%. Ya. Sedangkan kalau kita komparasikan Q1 22 versus Q1 21 itu kan akan naik 6,4%. Next. Nah, di sini adalah financial projection. Jadi kalau kita lihat mulai tahun 2022 ini kita akan mencapai 41,4 juta dolar. Dan 2003 akan naik lagi sangat signifikan 145, terus 2004. Nah, kenapa ada kenaikan revenue yang begitu besar, baik revenue maupun net income? Jadi ini kita memproyeksikan adanya tambahan 3 unit proyek hydro baru dalam portfolio perseroan dalam timeline 3 tahun ke depan sampai 2025. Dengan total penambahan kapasitas sebesar 200 megawatt. Yaitu 2 unit di Sulawesi Selatan, masing-masing 95 megawatt dan 75 megawatt. Serta 1 unit lagi di Sumatera Utara sebesar 35 megawatt. Di mana peningkatan revenue dan net income berasal dari mulainya konstruksi dari 3 proyek tersebut di atas. Dengan skenario mulai tahun 22 kita ada konstruksi. Jadi kenapa 22 itu ada peningkatan? Ya karena konstruksi satu yang existing project 10 MW. Yang PLTM Mordi yang 10 MW di Sumatera Utara sudah mulai dibangun di kuartal 2 atau bulan April tahun 2022 ini. Ya makanya kita mulai ada peningkatan. Dan kemudian kita lihat pakat 2. Di tahun 2023 kita ada proyek lagi yang nama pakat 2 sebesar 30 MW akan mulai konstruksi, kita estimasikan tahun 2003. Di situ makanya kelihatan ada peningkatan revenue. Dan kemudian di tahun 2024 kita mulai pembangunan lagi satu PRTA lagi sebesar 90 MW di Sulawesi Selatan. Dan tahun 2025 satu proyek lagi yang sebesar 75 MW juga mulai konstruksi. Nah, sedangkan jangka waktu konstruksi ini memerlukan antara 3 sampai 4 tahun. Jadi ini mencerminkan adalah penambahan kapasitas sebesar 200 MW dari 3 proyek yang kita proyeksikan akan kita lakukan dalam waktu 3 tahun ke depan. Ini perlu kita catat bahwa proyeksi tersebut realisasinya sangat tergantung pada terjadinya PPA dengan PLN sebagai off-taker. Ya tentunya ini masih suatu tantangan bagi kita, tapi inilah timeline yang kita sudah proyeksikan. Proyeksikan yang 3 tahun ke depan kita pernah varian projection. Next slide. Ini pada tampilan yang slide ini, kita melihat bahwa perseroan mempunyai dividen policy dengan dividen payout ratio maksimum sebesar 30% setiap tahunnya. Karena perusahaan merupakan growing company. Ya. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan modal kerja dan investasi untuk pembangunan proyek EBT ke depan. Dan kalau kita lihat, untuk tahun 2022, perseroan akan membagikan dividen sebesar 1.350.000.000 US dollar. Atau setara rupiah 20 miliar 29.950.000. Ya.
Dengan demikian kita lihat year on year secara nominal dividen per share meningkat secara signifikan. Kalau kita lihat dari segi nominal tahun 2020 kita meningkat sebesar 37% dari tahun sebelumnya. Dan 2021 ini meningkat sebesar 35% dari tahun sebelumnya. Ya. Nah, begitu juga kalau kita lihat dividen per share dalam rupiah, tahun 2020 itu juga meningkat 32,4%. Dan juga 21 ini meningkat 40,4%. Ini mungkin sedikit ada selisih karena ya mungkin kurs rupiah against US dollar. Next. Pada slide berikutnya kita akan memaparkan tentang future prospect dari pengembangan EBT atau renewable energy di Indonesia. Nah, pada slide ini kita dapat melihat bahwa Indonesian Energy Transition Roadmap adalah sebagai berikut. Pada graf yang paling sebelah kiri kita melihat bahwa renewable energy mix, di mana artinya adalah komposisi pembangkit listrik dari EBT atau renewable energy dari seluruh jenis pembangkit yang ada di Indonesia, termasuk fossil based ya. Jadi pada saat tahun 2021 total pembangkit yang ada di Indonesia cuma hanya 11,7% dari seluruh pembangkit yang ada. Ya, pemerintah mempunyai target tahun 2025 harus mencapai 23% pada 25. Artinya dalam 3 tahun ke depan ini pemerintah harus mencapai 23%. Artinya dalam 2025 komposisi pembangkit dari EBT harus mencapai 23%. Ya, jadi begitu. Pada saat posisi hanya 11%. Jadi dalam 3 tahun harus meningkat hampir 2 kali lipat. Kita lihat tahun 2025 energi cara 23% dan 2020 pemerintah mempunyai komitmen terhadap waktu penandatanganan Paris Accord bahwa pengurangan emisi 2023 adalah 29% dengan business as usual, artinya tanpa bantuan internasional. Kalau dengan bantuan internasional diharapkan mencapai 41%. Kemudian kita lihat lagi 2025 dan 2040, pemerintah sudah mulai moratorium dan early retirement untuk jenis pembangkit fosil yang terutama PLTU, pembangkit diesel dan juga gas. Dan juga gas yang sudah tua dan juga sudah tidak produktif akan diganti. Ya. Ini kurang lebih ada sekitar 5.000 MW. Ya, ini merupakan satu opportunity untuk EBT juga. Nah, pada 2060 Indonesia diharapkan sudah mencapai net zero emission. Nah, yang paling sebelah kanan kita lihat jadi untuk mencapai dan untuk menuju kepada roadmap transisi energi ini, PLN dan pemerintah dalam hal ini PLN sudah mempunyai business plan ya untuk selama 10 tahun ke depan, yaitu dari 2021 sampai 2030. Di mana PLN membuat rencana akan ada penambahan pembangkit listrik sebanyak 40.575 megawatt. Di mana 50% atau sebesar 20.923 megawatt adalah EBT. Ini adalah RUPT yang paling green dari yang sebelumnya ya. Karena 52% pembangkit merupakan pembangkit EBT. Dengan demikian kalau kita melihat, berarti dalam periode 10 tahun ke depan akan ada penambahan EBT, pembangkit EBT sebesar 20.923 megawatt. Bila kita bagi dalam 10 tahun, maka berarti rata-rata setiap tahun butuh pembangunan pembangkit EBT sebesar 2.000 megawatt. Ya. Jadi bukan satu opportunity bagi pembangunan IPP seperti kita ini. Next. Nah, bila pada saat ini bila kita bandingkan dengan pembangkit EBT di negara ASEAN, khususnya EBT yang jenis pembangkit matahari dan angin, maka akan terlihat bahwa kita lihat Indonesia yang paling sebelah kiri, kita sangat ketinggalan di bidang EBT, di bidang angin dan matahari. Di mana kita lihat Vietnam paling kanan, Thailand paling maju.
Di sini kita lihat tahun 2001 mereka sudah hampir lebih dari 4.000 MW atau 4 gigawatt. Thailand anginnya sudah mencapai 2.000 gigawatt atau 2.000 megawatt. Ya. Thailand matahari juga matahari dan angin paling maju. Vietnam yang paling maju adalah anginnya, matahari masih sedikit. Jadi kita lihat dan kita kembali lagi ke sebelah kiri Indonesia. Kita lihat Indonesia sampai sekarang tuh cuma hanya masih di bawah kalau angin masih 154 megawatt. Surya juga hampir 150 megawatt. Jadi sangat jauh ketinggalan dengan negara-negara ASEAN lain. Jadi ini bukan suatu opportunity untuk pengembang EBT untuk mengejar ketinggalan. Ya, jadi IPP diharapkan untuk membantu pemerintah mencapai ketinggalan ini. Jadi kalau untuk hydro mungkin kita masih unggul karena Indonesia banyak sungai ya. Jadi kita masih unggul dalam sungai. Tapi ke depan kelihatannya angin dan surya itu mempunyai potensi yang besar untuk berkembang lebih lanjut. Next. Pada saat ini kita lihat ini adalah kapasitas terpasang energi terbarukan Indonesia. Jadi saat ini kita melihat bahwa Indonesia sudah mempunyai pembangkit EBT pada saat ini 2020 itu 10.800. Pada 2021 sudah mencapai 11.800, berarti ada penambahan selama 2021 sebesar 800 megawatt lebih. Ya. Nah kalau kita lihat di sini komposisinya masih terbesar adalah hydro, di mana hydro ada 6.050 megawatt atau 55,8% dari seluruh EBT yang ada. Kemudian nomor 2 adalah geothermal, ada 2.270 megawatt atau 20,9% dari seluruh EBT yang ada. Kemudian yang ketiga adalah bioenergi. Bioenergi itu adalah kayak biomass, biogas, sampah, dan biodiesel yang lain-lain itu ada sebesar 19,6%. Nah kita lihat kembali lagi, surya itu sangat kecil ya kita lihat ya. Itu cuma ada 231 megawatt. Angin 154. Nah, hybrid 4. Jadi kelihatan sekali bahwa kita sangat ketinggalan di angin dan surya. Next. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya pertumbuhan listrik Indonesia sangat bagus. Jadi setiap tahun kita melihat ada pertumbuhan terus. Ini sebelah kiri menunjukkan konsumsi listrik per kapita. Ya. Pada 2001 konsumsi per kapita walaupun masih zaman pandemi COVID tetap meningkat ya. Jadi tahun 2020 kita lihat 2 tahun ke belakang kita flashback. 2020 konsumsi listrik per kapita adalah 1.089 kilowatt per kapita ya. Tahun 2021 meningkat menjadi 1.123 kWh per kapita. Nah, 2022 diestimasikan ada peningkatan lagi menjadi 1.268 kapita. Namun kalau kita lihat gini, walaupun ada penumbuhan mungkin sekitar 5%, karena penumbuhan konsumsi listrik tergantung dari pertumbuhan ekonomi saat ini. Dan kalau kita lihat konsumsi kita dibandingkan dengan negara ASEAN, kita masih ketinggalan konsumsi listriknya itu. Nah, untuk meningkatkan pertumbuhan pemakaian listrik, driving force dari peningkatan pertumbuhan listrik adalah satu, national economic growth post pandemic. Nah, kita mengharapkan bila ada pertumbuhan nasional GDP sebesar 5%, maka konsumsi listrik juga akan meningkat sebesar kurang lebih 4,9 sampai 5% juga. Nah, kedua adalah kita melihat sekarang tren adalah mulai green semua ya. Kita lihat green ekonomi ya. Nah, electric vehicle sekarang kita harapkan mulai ke depan juga akan mulai meningkat secara bertahap. Dan juga pemerintah sudah mulai menggalakkan penggunaan kompor listrik ya untuk mengurangi pemakaian gas kompor gas ya yang mulai mahal gasnya itu. Dan juga sekarang pemerintah juga menggalakkan adanya atau kawasan ekonomi khusus. Nah, ini semua kan membutuhkan listrik. Kemudian juga pengembangan kawasan industri yang baru. Kemudian juga pemerintah sudah menetapkan destinasi pariwisata prioritas ya, yang dinamakan 10 Bali baru. Ini semua tentunya akan memerlukan infrastruktur kelistrikan. Kemudian juga di bagian Indonesia Timur, pemerintah juga menggalakkan adanya
suatu integrasi perikanan dan kelautan, pusat perikanan dan kelautan, di mana juga memerlukan suatu frozen fish ya. Jadi membutuhkan, karena kalau sekarang banyak ikan tapi tidak bisa disalurkan, akhirnya ikannya terbuang. Jadi pemerintah akan bikin suatu kayak semacam frozen lemari beku untuk menampung perikanan. Kemudian kalau di Sulawesi kita lihat sekarang banyak proyek Smelter yang merupakan proyek prioritas pemerintah juga, smelter nikel di Sulawesi untuk baterai. Ya. Kemudian juga pemerintah mempunyai rencana untuk membangun green industrial park di Katara atau Kalimantan Utara, di mana ini merupakan suatu kawasan industri green yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian juga kita lihat rencana pemerintah sudah mulai konstruksi new capital atau ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ini semua memerlukan driving force akan peningkatan konsumsi listrik depan. Next. Next. Bisa. Next. Kemudian dari seperti tadi slide yang sudah kita paparkan, itu merupakan suatu opportunity. Ya. Jadi kita lihat tadi rencana ada 20.000 lebih ya megawatt daripada 10 tahun ke depan. Jadi kita hanya mengambil ya konservatif 500 MW. Jadi 500 MW tadi ini 200 MW di antara sudah kita proyeksikan dalam financial projection kita. Jadi kita masih bersifat konservatif, hanya 200 MW yang kita asumsikan akan dikerjakan dalam waktu 2 tahun 3 tahun ke depan. Sementara kita mempunyai project pipeline sebesar 500 MW ya. Terdiri daripada hydro, pakat tadi yang sudah kita sebutin, 35 MW di Sumatera Utara, 75 MW Karaina di Sulawesi, Salolo di Sulawesi 90 MW, PRT Dambaro 20 MW di Sulawesi. Dan mini hydro kita ada berapa yang lagi kita kembangkan, yaitu Aek Nabara 4 MW, Salu Pauku 6 MW, Salu Noling 10 MW, PRT Masa 10 MW. Biomass 10 MW, biogas 10 MW, dan wind angin ada 22 MW dan 100 MW di Sulawesi Selatan. Kemudian juga kita mulai akan kembangkan solar PV sebesar 60 MW dan juga hybrid 5 MW. Ini adalah proyek dalam pipeline kita ke depan. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa sebelah kiri ini kalian proyek kita adalah 65 MW. Tapi kalau bisa antara 3 sampai 5 tahun ke depan, kita bisa mengembangkan 500 MW. Jadi ini suatu hampir 10 kali lipat growth. Ya, ini adalah kita punya visi dan misi, kita punya target ke depan. Next. Selanjutnya saya akan serahkan ke Pak Wilson untuk menjelaskan ESG komitmen. Silakan Pak Wilson. Masa depan perusahaan dan juga bumi ini. Jadi Power for Good adalah slogan kami di Kencana Energy dengan arti ganda good, di mana good adalah good kebaikan dan juga good dengan keberlangsungan atau forever. Di mana kami mewakili dan secara aktif menggapai implementasi yang berkontribusi kepada environment, social, dan governance atau ESG dalam mencapai Indonesia Net Zero Emission Target dan juga mencapai Sustainable Development Goals yang diset oleh United Nations. Terutama kami berkonsentrasi atau fokus di affordable and clean energy dan juga pada
pelopor di climate action. Next. Sebagai langkah penting menjadi pelopor climate action, dengan bangga kami dapat menyatakan bahwa Kencana Energy menjadi salah satu perusahaan Indonesia yang pertama yang menggunakan 100% renewable electricity untuk kegiatan inti kami. Hal tersebut bisa kami buktikan melalui renewable energy certificate yang bisa dilihat dari sebelah kanan, yang menyatakan bahwa kami menggunakan 100 sertifikat atau 100 renewable energy credit untuk offset semua penggunaan listrik kami oleh yang kami gunakan dari pembelian PLN atau listrik yang kami beli dari PLN. Ini adalah untuk tahun 2021 dari Januari sampai Desember. Next. Jadi, maka dengan kami dan menunjukkan kalau misalnya komitmen kami bukan hanya sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang renewable energy, tapi kami juga leading by example menuju responsible global citizen yang fokus yang bukan hanya fokus untuk invest di profit, tapi juga kami fokus untuk invest untuk society dan juga untuk environment. Maka jika kami fokus kepada 3 hal ini, maka kami menjadi perusahaan yang juga fokus atau investasinya adalah di sustainable and green investing. Next. Oke, ya pada akhir public expose kami atas nama semua staf, komisaris, dan direksi Kencana Energy, kami memohon doa restu Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan kami menuju masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Kami mengajak Bapak Ibu hadirin agar dapat berpartisipasi dalam sustainable and green investing bersama Kencana Energy, your renewable energy partner. Thank you.